Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader A-Market yang benar-benar saya kagumi. Rekan trader semuanya, di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini, tapi saya selaku seorang analis trading, selaku seorang pengajar trading buat rekan trader semuanya, ingin selalu memberikan yang terbaik dan ingin selalu memberikan ilmu buat rekan trader semuanya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa trading ini harus kita selalu giatkan literasi buat rekan trader semuanya. Kenapa? Karena apabila kita bisa memahami apa itu trading, setidaknya kita tidak tertipu atau kita tidak terkecoh oleh oknum-oknum yang membuat rusak dunia trading, terutama dunia forex. Oknum-oknum seperti misalnya ya menawarkan untuk menitipkan dana trading dan lain-lain. Nah, ini menurut saya ini oknum-oknum ini sangat berbahaya sehingga bisa membuat trading itu menjadi buruk. Padahal sebenarnya rekan trader, kalau dalam pemahaman saya, dalam pengetahuan saya, trading itu menurut saya adalah suatu ilmu pengetahuan rekan trader. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menganalisa kalau kita tidak mempunyai sedikit ilmu. Ya, itu ya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin kita bisa trading kalau kita tidak bisa mengetahui apa itu fundamental, apa itu teknikal, ya, apa itu sentimen pasar. Nah, ini nih yang harus dipahami oleh rekan trader semuanya, ya. Nah, inilah yang dibilang ilmu rekan trader, bukan cuman sebatas oh iya kita pengen profit. Untuk profit, oh iya kita tinggal titip dana aja. Nanti orang joki yang trading, kita mendapatkan profit. Kita mendapatkan keuntungan. Nah, yang begini-begini yang ingin saya selalu sampaikan buat para rekan trader semuanya, terutama trader pemula, hindarilah hal-hal tersebut dan mari kita sama-sama belajar trading bersama-sama. Saya pun juga sama seperti rekan trader masih dalam tahap pembelajaran dalam trading. Oleh karena itu saya ingin selalu kita belajar dan terus belajar. Menggali dan terus menggali apa itu trading. Apa itu forex. Ya, atau trading dimanapun. Mau di binary, mau di forex, mau di saham dan dimana-mana pun juga. Pada hakikatnya semua tergantung dari kita sendiri. Apakah kita ingin belajar apa tidak? Karena kalau kita ingin belajar, artinya kita punya peluang untuk bisa sukses dalam dunia trading. Karena berbicara tentang trading adalah bukan bagaimana kita profit sebesar-besarnya, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menghindari resiko yang terjadi. Karena kalau kita bisa menghindari resiko terjadi, artinya kita akan profit itu akan selalu bersama kita dengan trader ya. Nah, untuk saat ini rekan trader, saya lebih banyak berbicara ingin memberikan sebuah ilmu buat rekan trader, tapi ilmu ini menurut saya santai-santai aja. Oleh karena itu di edukasi kali ini saya akan berbicara tentang ya lebih ke teknikal tapi selalu ada hubungannya juga dengan yang lain-lainnya. Untuk edisi kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema tentang indikator yang digunakan untuk mengetahui psikologi pasar. Ya. Nah, ada yang bilang psikologi pasar apakah beda dengan psikologi trading? Ya tentu aja beda lah. Tapi mari kita lihat dulu. Nah, pada prinsipnya rekan trader, pelajaran kali ini sebenarnya ada juga di blog punyanya A-Market ya. Saya telah menulis di blognya A-Market dan sebenarnya rekan trader itu ada di sana semuanya. Oleh karena itu rekan trader untuk blognya A-Market rekan trader nanti bisa lihat ya. Linknya ada di deskripsi YouTube. Nah, rekan trader bisa lihat di sini ya. Ini adalah blog A-Market, id.amarket.co/blog. Bisa baca aja, ini ada artikel-artikel menarik di sini semuanya. Nah, untuk kali ini saya akan membawa tema tentang indikator yang digunakan untuk mengetahui psikologi pasar ya. Nah, karena berbicara tentang indikator yang mengetahui tentang psikologi pasar sebenarnya banyak rekan trader ya. Karena kalau kita lihat rekan trader ya, pengertian mari kita berbicara dulu. Psikologi pasar itu apa? Baru nanti kita berbicara lagi psikologi trading itu apa. Nah, kalau rekan trader lihat di sini dengan jelas ya,
yang telah saya tuliskan ini bisa dilihat bahwa pengertian serta istilah dari psikologi pasar sering digunakan dan dibicarakan oleh siapapun juga, terutama para analis keuangan maupun para trader, di mana ini lebih menjelaskan pada arah pergerakan pasar yang disebabkan oleh faktor fundamental. Ya, akan tetapi ini psikologi pasar ya, bukan psikologi trading ya. Jadi kalau psikologi pasar kita udah tahu bahwa psikologi pasar adalah ya arah pergerakan pasar yang disebabkan oleh faktor fundamental. Akan tetapi dalam psikologi pasar itu selain dipengaruhi oleh arah fundamental, ada juga beberapa indikator teknikal yang bisa memberikan petunjuk, dalam hal ini memudahkan para trader untuk memperkirakan harga itu supaya lebih akurat berdasarkan perubahan sentimen ya. Kita bisa lihat fundamental, psikologi pasar. Untuk menentukan itu ya sudah barang tentu kita bisa menentukan itu dengan menggunakan analisa teknikal. Oleh karena itu kan saya selalu bilang bahwa kita harus mengetahui analisa teknikal, kita harus bisa mengetahui fundamental, kita harus mengetahui itu sentimen pasar, ya. Dan kita ramu itu dengan formula dari money management dan psikologi trading, ya. Selain psikologi pasar ada psikologi trading juga. Nah, kalau kita bisa menguasai gini kita akan tiba sampai selamat di tujuan kita trading kita ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader kita lanjut lagi. Nah, berbicara tentang hal tersebut rekan trader bisa lihat ya, ini saya tinggal ini aja karena memang presentasinya nggak ada ya, saya langsung baca-baca aja di sini ya. Akan tetapi sebenarnya setiap indikator teknikal diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi pasar, sehingga pemahaman mengenai perilaku pasar dapat diketahui dengan memahami dasar penggunaan alat penanda teknikal tersebut atau indikator tersebut. Nah, kini kita bisa lihat perbedaan utama ada tentang psikologi pasar dan psikologi trading. Nah, pada prinsipnya rekan trader, prinsipnya nilai dari psikologi pasar lebih mengacu pada perilaku dan sentimen para pelaku pasar secara global ya. Jadi kalau kita berbicara tentang psikologi pasar itu kita berbicara tentang kemampuan sentimen pasar, fundamental pasar, karena dia berbicara secara global. Psikologi pasar itu misalnya, contohnya gini, seorang gubernur sentral bank, dia mengeluarkan statement bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini akan segini nih, akan dinaikkan tingkat suku bunga misalnya 20 BP. Artinya dari situ kita bisa melihat psikologi pasarnya ini arahnya kemana. Karena dengan adanya statement seperti kayak gitu, otomatis dolar itu dia akan memberikan petunjuk bahwa dolar itu akan mengalami penguatan. Nah, ini kita berbicara tentang psikologi, ya. Semua udah tahu kalau seumpamanya si gubernur sentral bank memberikan statement seperti kayak gitu, artinya pasar berkeinginan akan menaikkan dolar Amerika, akan membeli dolar Amerika. Dari situ juga kita bisa lihat kalau inflasi terjadi, apakah yang harus dinaikkan atau apakah yang harus dilakukan oleh gubernur sentral bank? Ya dia akan menaikkan dia akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau tingkat suku bunga sudah dinaikkan, pasti psikologi pasar itu akan ini akan naik. Artinya kemungkinan besar ya kemudian dolar akan semakin menguat. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang orang bilang psikologi pasar. Nah, sedangkan kalau psikologi trading ya, psikologi trading itu hanya dilihat dari pengaruh satu individu aja. Dia lebih berbicara tentang psikologi ya. Oke, psikologi saya ini nggak lagi orang bilang, contohnya saya lagi galau, ya psikologi saya tidak siap untuk trading. Nah, itu adalah psikologi trading. Karena psikologi trading berbicara tentang individu masing-masing. Untuk berbicara tadi kan udah bilang bahwa ada beberapa indikator juga yang bisa menentukan arah pergerakan dari psikologi pasar ya. Ada beberapa indikator yang bisa menjadi petunjuk untuk berbicara atau menentukan tentang psikologi pasar. Indikatornya itu pertama saya lihat di sini adalah moving average ya. Kita udah tahu di sini ya, berbicara tentang moving average. Intinya kalau rekan trader bisa lihat di sini ya, ini kan ada gambarnya juga. Moving average MACD ya, Moving Average Convergence Divergence atau MACD merupakan indikator teknikal yang sangat simpel
menggambarkan hubungan antara dua moving average ya pada sebuah tren harga. Nah, pada prinsipnya kalau moving average kan kalau rekan trader lihat gambar ini kan sudah sebenarnya kan rekan trader udah lihat di sini sudah sangat jelas ya. Untuk moving average untuk melakukan trading ya rekan trader bisa melihat bahwa saya balik dulu platform di sini. Nah, untuk moving average yang faktor-faktor utama yang harap diperhatikan oleh rekan trader itu adalah bagaimana psikologi pasar itu terjadi. Nah, rekan trader bisa lihat di momen-momen seperti kayak gini. Ya, kalau dia sudah berada di titik puncak ya, sabar saya gambar dulu. Mana ini? Nah, ini. Nah, seperti kayak gini. Nah, dia berada di titik puncak atau dia berada di titik lembah. Nah, ini adalah psikologi di mana dia bisa menentukan bahwa arah pergerakan pasar itu akan lebih condongnya kemana. Apakah dia ini merupakan tingkat yang sudah orang bilang siap-siap untuk buy karena dia udah berada psikologinya udah berada di bawah, atau dia sudah ada di posisi di atas ini rekan trader. Nah, ini yang orang bilang garis psikologinya seperti kayak gini. Ya. Nah ini dia rekan trader ya. Nah, oke. Nah, oleh karena itu rekan trader dari sini kita bisa lihat ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa MACD salah satu indikator yang bisa menentukan arah psikologi pasar yang terjadi. Selanjutnya rekan trader. Indikator berikutnya apabila rekan trader lihat adalah ADX ya. Average Direction Index atau ADX. Nah, kalau kita lihat di sini ADX ini ya, kita lihat di sini, sabar kita lihat ADX. Saya pindah dulu. Oke, nah di sini. Oke. Kalau rekan trader lihat indikator ADX ini, ya kita udah tahu bahwa ADX itu diciptakan oleh Wallace Wilder ya. Dia sangat sederhana, sering digunakan untuk menentukan arah dan mengukur kekuatan suatu tren. Ya, walaupun ADX ini tergolong indikator yang lagging atau indikator yang lambat dalam mengantisipasi pergerakan harga, akan tetapi masih cukup bisa diandalkan karena efektif dalam hal mengetahui psikologi pasar. Pada dasarnya indikator ini akan menunjukkan kapan tren itu mulai melemah sehingga beberapa kekuatan tren bisa ditunjukkan. Nah, ini kita bisa lihat rekan trader ya, ini adalah ADX ya rekan trader ya. Selanjutnya rekan trader, indikator apa lagi yang bisa menjadi penentu atau membuat kita menentukan psikologi pasar? Di sini adalah indikator berikutnya adalah indikator momentum. Nah, ini rekan trader bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu dari Nah, ini adalah indikator momentum. Nah, ini adalah indikator momentum. Ya, kalau di sini pada prinsipnya momentum ini ada titik 100 ini ya. Kalau dia di atas 100 kemungkinan besar dia itu akan lebih banyak terjadi kenaikan harga atau bullish. Atau apabila dia sudah melewati rentang dari 100 turun ke bawah, artinya psikologi pasar bisa menentukan bahwa harga bearish kemungkinan besar sangat bisa terjadi di situ. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat ini adalah salah satu indikator, momentum adalah salah satu indikator yang bisa menentukan arah dari psikologi pasar. Indikator berikutnya adalah rekan trader. Selanjutnya indikator berikutnya adalah Williams range ya, Williams range ya. Nah, ini yang harap diperhatikan ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, oke, ini yang harap diperhatikan Williams R. Sabar saya balik dulu ke sini. Ini Williams R ini ya. Pada prinsipnya kalau rekan trader lihat indikator ini kan ada 80 dan 20 ke atas ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengetahui tentang overbought dan oversold. Nah, di lembah dan curam inilah yang kita bisa menentukan ini sebenarnya nih arah-arah ya. Nah, ini ya. Ini yang menentukan arah dari indikator ini, menentukan psikologi pasar. Artinya, kalau dia sudah melewati level 20 ke atas, itu artinya kemungkinan besar dia udah berada di titik yang paling tertinggi dan siap-siap terjadi penurunan. Atau sebaliknya, ya. Overbought, dia udah siap-siap turun ke bawah, dan seperti biasa di sini juga apabila dia sudah sampai di level 80 sampai 100, 80 sampai 100, artinya siap-siap sudah menunjukkan oversold dan siap-siap terjadi pembalikan atau bullish ya. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Nah, itu adalah indikator Williams R, salah satu indikator yang bisa menentukan harga psikologi. Ini saya ngomongnya cepat-cepat aja, saya tidak terlalu mau berbicara tentang
indikator ini secara spesifik ya. Nanti masalah spesifik itu kita akan bahas lagi, tapi ini saya cuman berbicara tentang ini indikator-indikator ini yang bisa menentukan tentang psikologi pasar ya. Nah, indikator berikutnya rekan trader yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan psikologi pasar ya adalah stochastik ya. Rekan trader bisa lihat indikator berikutnya ini adalah stochastik. Nah, ini dia. Nah, kalau stochastik ini kita udah tahu lah bagaimana pola pergerakannya ya, titik 80 sampai 100 adalah overbought. Ya, jenuh jual ya, jenuh beli, sorry. Sulit kali bahasa Indonesianya. Overbought, sedangkan di ini di 0 sampai 20 adalah oversold. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai untuk menentukan psikologi pasar kan trader ya. Nah, ini ya, oke, kita bisa tahu kan. Dari sini kan sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa ini lebih banyak psikologi pasar ini arahnya nih mau kemana rekan trader. Sebenarnya dari sini kita udah bisa lihat nih kan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya rekan trader ya. Ya, dari sini sudah sangat jelas arah pergerakan yang terjadi. Kita bisa lihat dengan jelas ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa dengan jelas menentukan arah psikologi pasar di sini. Nah, sini ya rekan trader ya. Nah, oke. Nah, dari sini kan kita udah bisa tahu bahwa sebenarnya arah pergerakannya nih sampai di mana nih ya. Nah, ini juga kan dari sini kan bisa ketahuan ya. Nah, di sini contoh di sini, nah ini artinya kan dia lebih banyak turunnya di sini. Nah, oke. Nah, ini ya rekan trader ya. Overbought, oversold, stochastik. Selanjutnya indikator yang juga bisa digunakan untuk menentukan psikologi pasar ya rekan trader ya adalah RSI atau Relative Strength Index. Indikator ini rekan trader, indikator 1000 umat sih kalau saya bilang sih. Nah, ini RSI ya. Antara 70 sampai 100 udah siap-siap overbought. 0 sampai 30 oversold ya. Jadi pada prinsipnya kalau rekan trader lihat di sini, indikator ini dia bisa menentukan arah psikologi pasar yang terjadi ya rekan trader ya. Ini saya tunjukkan dulu misalnya. Ini adalah overbought dan oversold. Bisa lihat di sini. Nah, trader ya. Nah, ya ini artinya dia udah merupakan tanda-tanda bagaimana siap terjadi pergerakan baik itu oversold, overbought, bullish maupun bearish ya. Nah, ini dia. Ini adalah tanda-tandanya di sini rekan trader ya. Pergerakannya kan kita udah bisa lihat dengan jelas ini rekan trader. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya rekan trader ya. Nah, di sini udah sangat jelas arah pergerakannya seperti kayak gimana. Nah, ini kan kita udah bisa tahu bahwa ya sebenarnya nih arah pergerakannya seperti kayak gini nih. Dia sudah berada di titik terbawah dan dia sudah berada di titik teratas. Nah, ini dia. Sebenarnya dari sini aja kita udah bisa lihat rekan trader bahwa sebenarnya arah pergerakan pasar itu kemana ya. Karena gini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader gini. Indikator ini adalah masalah teknikal ya. Dia berdasarkan statistik. Setelah statistik dirangkul arah pergerakannya secara matematika, divisualisasi dalam bentuk indikator tersebut ya, dalam bentuk grafik ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dengan secara teknikal tersebut kita bisa menentukan psikologi dari pasar yang sedang terjadi. Logikanya gini. Contohnya ya. Contohnya saya balik dulu ke sini nih. Ya, ini nih. Untuk RSI ya, contohnya gini rekan trader. Kalau dia sudah sampai di level 70, ya dia tidak akan mungkin keluar sampai di 100 atau 100 lebih lagi. Enggak. Dia udah sampai di level yang paling tertinggi dan siap-siap pasar itu akan terjadi pembalikan arah. Begitupun juga sebaliknya. Kalau dia sudah berada di level 30, artinya psikologinya udah menentukan bahwa ini pasar ini sudah sampai di titik yang paling terendah rekan trader. Contohnya seperti kayak gini ya. Saya kasih ini indeks dolar Amerika ya. Ya dolar hari ini. Rekan trader lihat ya. Dari sini sebenarnya kita udah tahu rekan trader. Ini sebelum ini kan ini news nih ya. Ini tadi barusan kan news ya. Nah, sebenarnya kalau rekan trader lihat ya, ini sebenarnya dia ini rekan trader nih. Ini dari secara teknikal pun juga kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya sebelum news itu terjadi, ini sudah ada wanti-wanti bahwa
dia itu sudah masuk di level 20 ke atas rekan trader. Ya. Untuk William R ya. Artinya kalau dia udah masuk 20 ke atas itu dia sudah siap-siap akan turun ke bawah rekan trader. Dia tidak akan mungkin lebih tinggi lagi sampai ke atas ini rekan trader. Kalaupun naik mau naik sampai di mana, dia udah pasti akan turun. Setelah itu ya dia akan turun rekan trader. Nah, contohnya juga udah setelah di sini. Ini anggaplah ini ya rekan trader ya, psikologi pasarnya ini. Apa yang terjadi? Ya dia pasti akan naik rekan trader. Kemungkinan besar kalaupun dia naik, dia akan coba naik sampai di level sini nih. Nih, sabar ya. Nah, dia akan coba naik sampai di level situ. Kalau dia bisa naik sampai di level 102.007, dia akan naik terus sampai kemungkinan besar titik terakhir dia itu akan berada di level 102.193. Dari sini kan kita udah bisa lihat secara teknikalnya. Nah, karena itulah kita bilang bahwa psikologi pasarnya itu sudah ditentukan antara nilai tertinggi dan nilai paling terendah. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa ya, apabila kita berbicara tentang psikologi pasar, tidak terlepas dari fundamental dan sentimen. Tapi dengan menggunakan indikator seperti indikator yang telah saya jelaskan buat rekan trader, kita sudah bisa menentukan bahwa sebenarnya tendensi atau sentimen pasar ini sudah berada di titik mana. Ya. Oleh karena itu, apabila kita menggabungkan fundamental dan kita menggabungkan dengan teknikal, kita udah tahu bahwa pergerakannya ini dia pasti akan segini-segini aja deh. Dia tidak akan naik-naik lagi, lebih jauh lagi deh. Dia tidak akan lagi lebih naik jauh lagi. Nah, contoh yang paling sederhana itu seperti kayak gini. Saya coba pindah dulu di indeks dolar Amerika. Saya coba memberikan agak sedikit lama nih analisa kita kali ini ya. Nah, ini saya coba analisa mingguan saya ya. Analisa mingguan saya dari tanggal berapa nih? Sabar ya. Tanggal 4 Agustus ya. Nah, ini dia. Rekan trader lihat nih. Kalau rekan trader lihat di sini ya. Rekan trader lihat. Bagaimana minggu terakhir itu saya menganalisa rekan trader bahwa dolar Amerika itu ini hari Minggu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Rekan trader bisa lihat. Sorry. Sabar. Saya balik dulu ke sini. Nah, di sini rekan trader bisa lihat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rekan trader bisa lihat bagaimana indikator ini bisa menentukan bahwa dia ini sudah berada di titik paling teratas rekan trader. Makanya waktu Senin, Selasa, Rabu ya, saya udah bilang bahwa siap-siap terjadi pelemahan. Apa yang terjadi? Dia melemah. Setelah itu rekan trader lihat, setelah dia melemah, stohastik udah terjadi level sini kan, titik pertemuan ini. Ya kalau udah terjadi segini ya dia pasti akan turun rekan trader. Lalu dia sudah berada di level sini rekan trader. Dia udah berada di level sini kan. Nah misalnya ya dia udah berada di level sini ya. Mau gak mau dia pasti akan turun rekan trader. Mau gak mau dia pasti akan turun. Apa yang terjadi? Ya dia akan turun. Ya karena memang psikologinya udah seperti kayak gitu rekan trader. Mau gimana lagi memang. Makanya kan saya bilang bahwa menggabungkan antara fundamental plus sentimen yang terjadi ditambah lagi dengan teknikal, saya jamin kita bisa tahu sebenarnya arah pergerakan pasar itu ke depan seperti kayak bagaimana. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita kali ini. Panjang juga ya video saya kali ini, baru pernah ya karena video saya termasuk panjang hari ini karena enak aja sebenarnya berbicara tentang hal ini buat rekan trader semuanya. Dan saya berharap rekan trader supaya video edukasi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya, terutama para trader pemula. Ya, kalau trader yang udah profesional, udahlah mereka udah jago. Tapi setidaknya ini bisa bermanfaat, video saya ini bisa bermanfaat untuk para trader pemula. Ini adalah persembahan yang terbaik dari Amarket buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini merupakan akhir pekan yang luar biasa untuk rekan trader dan keluarga semuanya. Salam profit Indonesia.